Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini. Kita coba bicara lagi tentang kelapa sawit, ya. Eh, kita akan menguraikan metode yang enggak umum, ya. Tapi sebenarnya sederhana sekali, ya. Yaitu manajemen akar. Manajemen akar ini adalah salah satu komponen dari production force management. Jadi kenapa disebut production force management? Karena kita ingin bahwa produksi atau produktivitas tanaman itu betul-betul dipaksa, diarahkan untuk selalu prima. Seperti atlet misalnya, dia dilatih untuk berlari, ya, tentu harus ada syaratnya. Misalnya berlatih tiap hari sekian kilometer, dikasih makan sekian kalori, tidurnya harus sekian jam, dan sebagainya. Nah, tanaman pun bisa dibegitukan karena dia makhluk hidup, ya. Kebetulan sekali bahwa kelapa sawit punya sifat-sifat unggul, salah satunya di perakaran. Nah, topik kali ini adalah manajemen akar pada kelapa sawit sebagai salah satu unsur dari production force management, ya. Nah, di dalam bidang agronomi banyak agronom yang sebenarnya sudah mempelajari akar, banyak sekali, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Hanya sayangnya tidak ada yang meneliti untuk memanfaatkan akar ini sebaik mungkin, ya. Nah, teori ini atau cara ini adalah mudahnya begini. Akar itu ditambah jumlahnya. Dengan bertambah jumlahnya, ini akar aktif, ya, bukan sembarang akar nih. Akar aktifnya ditambah jumlahnya sehingga daya absorpsi akar itu bertambah. Kalau tadinya katakanlah urea hanya bisa diserap sebanyak 10%, nah dengan ini diharapkan bisa 20% atau 30%. Ya, nah, mudah-mudahan paham nih. Hanya itu aja sebenarnya. Cara yang lain banyak, ya. Bahwa kalau dianggap kurang pupuknya, ya kita tambahkan. Itu ada rekomendasinya. Nah, rekomendasi pemupukan juga tidak dibuat seperti yang sekarang, tapi kita harus berpikir progresif ke depan. Berapa ton TBS per hektar yang akan kita capai, itulah diatur pupuknya sedemikian rupa. Bukan berapa produksi kemarin, tahun yang lalu, setahun lagi yang lalu, ya. Katakanlah 2-3 tahun yang lalu, sekarang kurang lebih segitu juga. Kalaupun naik sedikit, ya. Nah, kita tidak demikian. Kalau memang saat ini produktivitasnya 15 ton, kita ingin mencapai 40 ton, bisa. Rencanakan saja. Tahun ini berapa, cuma naiknya nggak bisa tiba-tiba naik 50%, nggak mungkin lah, ya. Ini kan industri biologi tanaman, ya, bertahap. Nah, pupuknya juga disesuaikan. Ya, logikanya kan gini, kalau produksinya 15 ton, dipupuk 2 kilo atau 3 kilo, hasilnya 20 ton, masa sama pupuknya 2-3 kilo? Kan enggak, kan harus lebih, ya. Katakanlah sekarang 30 ton, pupuknya nggak bisa cuman kali 2, misalnya tadinya 3 kilo jadi 6 kilo, nggak bisa, harus lebih dari situ, ya. Tapi tetap ekonomis. Nah, menurut simulasi yang pernah saya bikin, kalau pupuknya itu produktivitasnya naik 60%, labanya meningkat jadi 100%, bukan main, ya. Oke. Nah, apa namanya? Akar itu bisa tumbuh dengan baik kalau sifat fisiknya bagus,
ya, kemudian kimia tanahnya bagus. Contohnya begini, kalau air tanahnya itu atau permukaan air tanahnya dekat, katakanlah ada 1 meter gitu ya, akan bisa berkembang dengan cepat. Tapi kalau misalnya air tanahnya 10 meter di bawah, ya nggak bisa. Harus ada perlakuan khusus. Kalau atau terbalik, permukaan air tanahnya itu di atas tanah, artinya tergenang, ya nggak bisa juga. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus didirikan. Kemudian berapa infiltrasinya, berapa permeabilitasnya, berapa pH-nya, baik H2O maupun KCl, berapa KTK-nya, kejenuhan basahnya, berapa C organiknya. Ya tentu ini merupakan parameter-parameter khusus buat tanah di mana akar bisa tumbuh dengan baik. Tapi gampangnya gini, bahwa akar itu akan tumbuh kalau tanahnya gembur, tanahnya banyak bahan organik, banyak haranya, kan gitu ya. Tapi kalau tanpa air ya nggak bisa juga. Jadi airnya harus cukup. Nah, lucunya di dalam tanah itu kan mengandung air, walaupun dia kemarupanya tetap ada airnya ya. Tapi yang bisa diserap oleh tanaman itu kalau kadar airnya di atas 20%. Bahkan ada yang di atas 25%. Ya. Nah, maksimal itu pada field capacity atau kapasitas lapang. Nah, berapa persen kapasitas lapang?